Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah ilmu gizi. Nah, adapun materi saya yang akan saya bahas di sini adalah kondisi kesehatan dan olahraga pada atlet. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Hasim, NIM 231730857, kelas A, angkatan 2023, pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Mata kuliah ini yaitu ilmu gizi, dan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Rosti SPD MPD. Nah, teman-teman, simak video sebagai berikut. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa olahraga yang menyehatkan justru dapat menjadi tantangan bagi tubuh jika tidak dilakukan dengan benar? Di balik aktivitas fisik terdapat berbagai kondisi kesehatan yang perlu dipahami agar kita dapat berolahraga dengan aman dan efektif. Nah, dalam video ini saya akan membahas 5 kondisi penting atau poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada penyakit anemia, yang kedua penyakit diare, yang ketiga penyakit demam, dan keempat itu penyakit hipertensi, dan yang kelima itu penyakit obesitas. Nah, teman-teman, simak video selanjutnya. Mengapa atlet itu sangat rentan? Karena latihan intensif menempatkan tubuh di bawah tekanan ekstrim. Tanpa manajemen yang tepat, risiko gangguan kesehatan meningkat secara signifikan. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat jelas ada 4 penyebabnya mengapa atlet itu rentan. Yang pertama itu beban latihan berlebih. Overtraining melemahkan sistem imun dan mengganggu keseimbangan hormonal. Yang kedua itu nutrisi tidak optimal. Asupan kalori dan mikronutrien yang tidak memadai memicu berbagai gangguan. Ketiga itu gangguan ekstrim, suhu tinggi, kelembapan, dan ketinggian menambah stres fisiologis pada tubuh. Dan yang keempat itu pemulihan kurang, tidur dan istirahat yang tidak cukup, menghambat regenerasi sel dan jaringan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke penyakit pertama, yaitu penyakit anemia. Nah, pengertian anemia itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sering ditemukan pada individu yang aktif berolahraga, terutama atlet yang menjalani latihan secara teratur dan intensif. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan komposisi darah sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik yang berulang. Dalam dunia olahraga, penyakit anemia dipandang sebagai fenomena fisiologis yang menunjukkan bagaimana tubuh menyesuaikan diri untuk mendukung kebutuhan oksigen selama sesi latihan. Istilah ini banyak dibahas dalam ilmu kedokteran olahraga karena berkaitan dengan kemampuan tubuh dalam mendistribusikan oksigen ke jaringan dan otot yang bekerja. Pemahaman mengenai penyakit anemia ini penting karena kondisi ini menjadi salah satu aspek yang sering diperhatikan dalam pemantauan kesehatan atlet dan kebugaran jasmani. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat langsung dari gambar tentang penyakit anemia. Nah, di sini terdapat 2 kondisi. Yang pertama itu ada kondisi normal dan kondisi terkena penyakit anemia. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa melihat secara langsung dengan gambar tersebut. Oke, baik, pertama kita akan membahas
penyebab terjadinya penyakit anemia. Penyebab terjadinya penyakit anemia yaitu hemolisis intravaskular akibat benturan kaki saat berlari atau post-rate hemolisis yang menghancurkan sel darah merah. Peningkatan volume plasma darah atau hemodilusi fisiologis yang menyebabkan konsentrasi hemoglobin tampak rendah. Nah, yang selanjutnya itu kekurangan asupan zat besi, folat, dan vitamin B12 dari makanan. Terus kehilangan zat besi melalui keringat, urin, dan saluran yang menghambat penyerapan fisik intens. Peningkatan produksi hormon epsilin pasca latihan yang menghambat penyerapan zat besi di usus. Perdarahan mikro pada saluran cerna akibat konsumsi obat antiinflamasi atau NSAID oleh atlet. Nah, itulah penyebab dari penyakit anemia. Terus kita lanjut ke gejalanya. Gejala dari penyakit anemia itu kelelahan ekstrim dan penurunan performa olahraga yang signifikan. Sesak napas berlebihan saat berolahraga, detak jantung cepat atau takirdia bahkan saat istirahat. Kulit pucat terutama pada bibir, kuku, dan bagian dalam kelopak mata. Pusing, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi. Kram otot dan nyeri yang tidak biasa saat latihan. Nafsu makan berkurang dan gangguan tidur. Nah, itulah gejala dari penyakit anemia. Terus kita lanjut ke dampak jangka pendek. Nah, dampak jangka pendek dari penyakit anemia itu yaitu penurunan VO2 max dan kapasitas aerobik yang drastis. Kedua itu kram dan kelelahan otot yang datang lebih cepat dari biasanya. Risiko cedera lebih tinggi akibat kurangnya konsentrasi dan koordinasi. Performa kompetitif menurun tajam dalam waktu singkat. Nah, terus kita lanjut ke dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang penyakit anemia yaitu kerusakan otot jantung. Jika anemia berat dibiarkan tanpa penanganan. Terus gangguan tumbuh kembang pada atlet muda. Sistem imun melemah sehingga mudah terserang infeksi berulang. Gangguan kognitif permanen akibat kekurangan oksigen ke otak dalam jangka panjang. Overtraining syndrome yang sulit pulih. Oke teman-teman, itulah dampak jangka panjang dan pendek dari penyakit anemia. Nah, di sini kita harus mengetahui cara penanganannya, yaitu dari cara penanganannya penyakit anemia ini, yaitu periksa kadar hemoglobin, ferritin serum, dan hemokrit secara rutin, minimal itu 2 kali setahun. Suplemen zat besi oral seperti ferrol sulfat 325 mg per hari di bawah pengawasan dokter. Konsumsi makanan kayak zat besi seperti daging merah, hati, bayam, kacang-kacangan, dan sereal yang difortifikasi. Terus hindari konsumsi teh, kopi, dan kalsium bersamaan dengan makan kayak zat besi. Seperti itu, jangan meminum kopi saat memakan makanan kayak zat besi seperti daging merah, bayam, atau hati. Terus lanjut ke konsumsi vitamin C bersamaan dengan sumber zat besi non-hem untuk meningkatkan penyerapan. Terus modifikasi program latihan, kurangi intensitas dan volume latihan sementara hingga kadar Hb normal. Terus pada kasus berat, transfusi darah injeksi eritropoietin atau EPO dapat dipertimbangkan oleh dokter. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari penyakit anemia ini. Selanjutnya kita masuk ke
penjelasan penyakit berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut membahas penyakit yang ketiga, yaitu penyakit gangguan diare. Nah, penyakit gangguan diare ini yang dimana kondisi perubahan pola buang air besar yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi pengeluaran etinja yang encer dibandingkan keadaan normal. Dalam bidang kesehatan, diare termasuk salah satu gangguan sistem pencernaan yang sangat umum terjadi pada berbagai kelompok usia. Nah, diare merupakan kondisi yang berkaitan dengan fungsi usus dalam mengatur penyerapan cairan dan proses pencernaan makanan. Dalam ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran, kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan sistem pencernaan, tetapi juga dapat memengaruhi keseimbangan tubuh secara keseluruhan apabila berlangsung dalam waktu tertentu. Oke, next kita lanjut membahas penyebab gangguan penyakit diare ini. Nah, yaitu infeksi bakteri dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Terus perubahan pola makan mendadak atau konsumsi suplemen olahraga tertentu. Stres dan kecemasan pra-kompetisi yang meningkatkan motilitas usus. Sindrom iritasi usus besar atau IBS yang dipicu oleh stres dan aktivitas fisik. Alergi atau intoleransi makanan atau laktosa atau gluten. Nah, itu penyebab dari penyakit gangguan diare. Terus kita lanjut membahas ke gejala. Adapun gejala dari penyakit gangguan diare ini yaitu buang air besar cair lebih dari 3 kali per hari, kram dan nyeri perut yang intens, mual dan kadang disertai muntah, demam atau pada diare infeksi. Nah, itulah gejala dari penyakit gangguan diare ini. Terus kita lanjut membahas dampak jangka pendek dari penyakit ini, yaitu dehidrasi akut yang dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani segera, ketidakseimbangan elektrolit atau hiponatremia, hipokalemia yang berisiko menyebabkan kram otot, parah dan aritmia jantung. Nah, itulah dampak jangka pendek dari penyakit ini. Terus kita masuk lagi bahas dampak jangka panjangnya, yaitu malabsorpsi nutrisi kronis yang menyebabkan defisiensi vitamin dan mineral. Terus penurunan berat badan dan massa otot. Kerusakan lapisan mukosa usus jika diare berulang. Nah, itulah dampak jangka panjang dari penyakit ini. Terus kita masuk ke pembahasan cara menanganinya penyakit gangguan diare ini, yaitu dehidrasi oral adalah prioritas utama. Nah, yaitu seperti minum oralit atau larutan gula garam secara rutin. Terus pada dehidrasi berat seperti itu dehidrasi intravena di fasilitas kesehatan. Terus antibiotik hanya diberikan jika terbukti ada infeksi bakteri berdasarkan pemeriksaan dokter. Terus diet berat atau banana seperti memakan pisang atau banana, ada rice, ada apple dan toast di fase awal pemulihan. Terus istirahat dari aktivitas fisik hingga gejala benar-benar mereda. Nah, yang terakhir itu higienitas ketat seperti cuci tangan, perhatikan kebersihan sebelum makan dan minum. Nah, itulah penjelasan dari penyakit gangguan diare ini. Nah, penyakit demam yaitu suatu kondisi ketika suhu tubuh berada di atas rentang normal sebagai bagian dari respon biologis tubuh. Dalam dunia medis,
Demam tidak dipandang sebagai penyakit tersendiri, melainkan sebagai suatu tanda atau manifestasi dari proses yang sedang berlangsung di dalam tubuh. Demam juga menunjukkan adanya perubahan pada mekanisme pengaturan suhu yang dikendalikan oleh pusat pengatur suhu di otak. Nah, kondisi ini merupakan salah satu gejala yang paling sering dijumpai dalam praktik kesehatan dan menjadi indikator penting dalam penilaian kondisi seseorang. Karena demam berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Demam memiliki peran yang cukup penting dalam berbagai proses fisiologis. Nah, teman-teman, kita lanjut membahas penyebab dari penyakit demam ini. Nah, penyebab dari penyakit ini yaitu infeksi saluran pernapasan atas atau biasa disebut ISPA, flu radang tenggorokan yang umum pada atlet dengan sistem imun tertekan. Terus overtraining syndrome yang menekan sistem imun sehingga mudah terinfeksi. Infeksi bakteri atau virus lainnya yang menyebar di lingkungan tim. Reaksi inflamasi akut pasca latihan yang sangat berat seperti exercise induced immune suppression. Nah, itulah penyebab dari penyakit demam. Terus kita lanjut membahas gejalanya. Gejala dari penyakit demam yaitu seperti suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Ini diukur secara aksila atau rektal. Nah, terus badan terasa menggigil dan berkeringat bergantian. Nah, terus nyeri otot dan sendi sering muncul dan sakit kepala. Terus kehilangan nafsu makan. Nah, inilah gejala dari terkena penyakit demam. Terus kita lanjut membahas dampak jangka pendeknya dari penyakit ini, yaitu penurunan kapasitas aerobik dan non aerobik secara signifikan. Terus risiko cedera meningkat karena kelemahan otot dan gangguan koordinasi. Risiko stroke lebih tinggi jika berolahraga dengan kondisi demam. Nah, terus dehidrasi lebih cepat terjadi akibat keringat berlebih dan penurunan nafsu minum. Nah, itulah dampak jangka pendek dari penyakit ini. Terus kita bahas dampak jangka panjangnya. Nah, yaitu ada peradangan otot jantung jika berolahraga berat saat demam, berpotensi fatal sekali. Nah, terus overtraining syndrome yang berkepanjangan. Terus penurunan massa otot jika istirahat paksa berlangsung lama. Nah, lanjut, komplikasi infeksi yang tidak ditangani tuntas dapat menyebar ke orang lain. Nah, itulah dampak jangka panjangnya. Terus bagaimana sih cara menangani penyakit demam ini? Nah, caranya yaitu aturan leher. Nah, aturan leher ini jika gejala hanya di atas leher seperti pilek, sakit tenggorokan ringan, boleh berolahraga ringan. Jika ada gejala di bawah leher seperti demam, nyeri otot, batuk berat, itu wajib istirahat. Nah, selanjutnya antipiretik, yaitu meminum obat paracetamol 500 sampai 1000 mg setiap 4 sampai 6 jam. Nah, atau ada obat ibuprofen untuk menurunkan suhu. Terus kita harus memperbanyak cairan seperti meminum air putih, meminum sup atau minuman elektrolit. Nah, lanjut, kita harus istirahat total dari latihan hingga suhu tubuh normal minimal 24 sampai 48 jam. Nah, kompres air hangat, jangan menggunakan air es untuk membantu penurunan suhu. Konsultasi dokter jika demam di atas 39 derajat Celcius berlangsung lebih dari 3 hari atau disertai
ruam, kejang, atau sesak napas. Nah, setelah sembuh, kembalikan ke latihan secara bertahap seperti gradual return to sport. Nah, itulah cara penanganan dari penyakit demam ini. Teman, apakah sudah mengetahui penyakit ini? Nah, kalau belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, penyakit hipertensi ini yaitu kondisi yang ditandai oleh meningkatnya tekanan darah dalam pembuluh arteri secara menetap. Tekanan darah ini merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh aliran darah terhadap dinding pembuluh darah ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam ilmu kesehatan, hipertensi termasuk salah satu penyakit tidak menular yang mendapat perhatian besar karena prevalensinya yang tinggi di berbagai negara. Hipertensi sering menjadi fokus pembahasan dalam bidang kesehatan masyarakat, kardiologi, dan olahraga karena berkaitan erat dengan fungsi sistem peredaran darah. Kondisi ini biasa mencerminkan perubahan dalam mekanisme tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Baiklah teman-teman, kita lanjut membahas tentang penyebab penyakit hipertensi ini. Nah, adapun penyebabnya yaitu faktor genetik atau keturunan yang membuat seseorang lebih rentan. Nah, terus konsumsi natrium seperti garam berlebihan dari makanan atau minuman olahraga tertentu, obesitas dan kelebihan lemak tubuh, stres kronis dan tekanan psikologis tinggi dari kompetisi, konsumsi suplemen yang mengandung kafein, efedrin atau stimulan lain secara berlebihan. Nah, itulah penyebab dari penyakit hipertensi. Terus kita masuk ke gejala. Bagaimana bisa terjadinya gejala pada penyakit hipertensi ini? Nah, yaitu hipertensi sering disebut dengan silent killer karena seringkali tidak bergejala. Terus sakit kepala di belakang kepala, terutama saat bangun pagi, pusing dan penglihatan kabur atau berkunang-kunang, telinga berdenging, terus epistaksis atau mimisan itu tanpa sebab jelas. Nah, itulah gejala dari penyakit ini. Terus kita masuk atau lanjut ke pembahasan cara mencegahnya. Nah, yaitu ada modifikasi sedikit gaya hidup sebagai lini pertama seperti diet atau DASH, rendah natrium, kaya buah dan sayur, olahraga aerobik sedang seperti 150 menit per minggu. Nah, terus batasi asupan garam di bawah 2,3 gram per hari. Terus pertahankan berat badan ideal atau BMI seperti 18,5 sampai 24,9 kg. Hindari alkohol, rokok, dan suplemen stimulan karena itu bisa menyebabkan penyakit hipertensi. Nah, terus ada kelola stres dengan teknik relaksasi. Terus evaluasi penggunaan suplemen dan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, itulah teman-teman cara menangani penyakit hipertensi. Dari semua penjelasan, apakah teman-teman sudah paham dengan penyakit hipertensi ini? Dari materi yang tadi saya jelaskan, yaitu kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh pola hidup, aktivitas fisik, pola makan, serta kemampuan tubuh beradaptasi terhadap lingkungan. Beberapa penyakit seperti anemia olahraga, penyakit diare, penyakit demam, dan
dapat terjadi akibat gangguan fungsi tubuh atau kondisi lingkungan tertentu. Sementara itu, penyakit hipertensi, penyakit obesitas lebih banyak berkaitan dengan gaya hidup, kebiasaan makan, serta kurang atau tidak seimbangnya aktivitas fisik. Nah, secara umum, pencegahan penyakit-penyakit tersebut dapat dilakukan melalui penerapan pola hidup sehat, konsumsi gizi seimbang, menjaga kebersihan makan dan lingkungan, istirahat yang cukup, hidrasi yang baik, serta melakukan olahraga secara teratur dan sesuai kemampuan. Dengan menjaga kesehatan secara menyeluruh, risiko terjadi berbagai penyakit tersebut dapat dikurangi, di kualitas hidup dapat meningkat. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan atau saya jelaskan. Demikian, mohon terima kasih teman-teman dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.